Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fargila Semanagung. Saya dari kelas A Fakultas Hukum. NIM 4012411212. Mata kuliah Hukum dan HAM. Dosen Pak Sintong Arion Utapea. Saya di sini akan menjelaskan 3 periode hak asasi manusia di dunia. Hak asasi manusia adalah konsep mendasar yang mengakui martabat dan kebebasan individu yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara maupun masyarakat internasional. Perkembangan hak asasi manusia mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan manusia selama berabad-abad. Hak-hak ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui perjuangan panjang yang melibatkan pergulatan ide, revolusi sosial, dan perubahan struktur kekuasaan. Oleh karena itu, sejarah hak asasi manusia seringkali dibagi menjadi 3 periode atau generasi yang mencerminkan evolusi dalam fokus dan pengertian hak-hak tersebut. Setiap periode menekankan berbagai aspek hak asasi manusia yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. 1. Periode pertama, hak asasi generasi pertama atau hak sipil dan politik. Latar belakang sejarah. Hak-hak generasi pertama muncul sebagai respons terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan monarki absolut dan kekuatan politik yang mengekang kebebasan individu. Pada abad ke-17 dan 18, pemikiran pencerahan atau Enlightenment di Eropa mulai mengajukan ide-ide baru tentang kedaulatan individu dan hak-hak universal. Filosofi seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu menekankan pentingnya kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar warganya. Hak-hak ini kemudian diwujudkan dalam revolusi besar seperti Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis 1789 yang menghasilkan dokumen-dokumen penting seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis. Deklarasi ini menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama dan memiliki hak yang tidak dapat dicabut, termasuk hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi banyak konstitusi modern dan dokumen internasional tentang hak-hak asasi manusia. Karakteristik utama hak-hak generasi pertama terutama dikenal sebagai hak sipil dan politik yang berfokus pada perlindungan kebebasan individu dari intervensi negara dan jaminan bahwa warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sipil. Hak-hak ini sering disebut sebagai hak-hak negatif karena menuntut negara untuk tidak ikut campur atau mengganggu kebebasan individu. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk tidak melanggar kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak atas pengadilan yang adil. Contoh hak-hak generasi pertama. Hak-hak yang termasuk dalam generasi pertama meliputi 1. Hak untuk hidup. Hak ini melarang hukuman mati sewenang-wenang, pembunuhan, dan segala bentuk kekerasan yang mengancam nyawa seseorang. 2. Hak atas kebebasan. Ini mencakup kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers. 3. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang. Hak ini memastikan bahwa tidak ada yang bisa ditahan tanpa alasan hukum yang sah atau tanpa proses pengadilan yang adil. 4. Hak atas pengadilan yang adil. Setiap orang berhak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak dengan proses yang adil dan terbuka. Pengaruh internasional. Hak-hak generasi pertama mendapatkan pengakuan internasional secara lebih formal setelah Perang Dunia Kedua, ketika PBB dibentuk dengan tujuan untuk mencegah kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi selama perang tersebut. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang diadopsi pada tahun 1948 adalah tonggak penting dalam sejarah hak asasi manusia. DUHAM mencakup banyak hak sipil dan politik, seperti hak yang
seperti hak atas kebebasan, keamanan, dan partisipasi politik. Negara-negara juga mulai meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR pada tahun 1966 yang mengikat secara hukum dan memperkuat komitmen negara-negara untuk melindungi hak-hak sipil dan politik di bawah hukum internasional. 2. Periode kedua, hak asasi generasi kedua atau hak ekonomi sosial dan budaya. Latar belakang sejarahnya, setelah pengakuan hak-hak sipil dan politik, muncul kesadaran bahwa kebebasan individu saja tidak cukup untuk memastikan kehidupan yang bermartabat. Pada abad ke-20, terutama setelah depresi besar dan Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional mulai menyadari bahwa keadilan sosial, ekonomi, dan budaya adalah aspek penting dari hak asasi manusia. Tanpa akses ke sumber daya ekonomi yang memadai, kesehatan, dan pendidikan, individu tidak akan mampu sepenuhnya menikmati kebebasan sipil dan politik yang telah diakui sebelumnya. Pemikiran ini dipengaruhi oleh berkembangnya ideologi-ideologi seperti sosialisme yang menekankan pentingnya peran negara dalam menyediakan layanan dan jaminan sosial. Negara-negara Eropa Barat, misalnya, mengembangkan sistem welfare state atau negara kesejahteraan yang memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, dan pelindungan sosial kepada warganya. Karakteristik utama hak-hak generasi kedua sering disebut sebagai hak-hak positif, karena negara tidak hanya dituntut untuk menahan diri dari pelanggaran hak, tetapi juga dituntut untuk bertindak secara aktif dalam menyediakan dan menjamin akses kebutuhan dasar. Negara harus mengambil langkah-langkah nyata untuk memastikan warga negaranya memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses ke pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan pelindungan sosial. Contoh hak-hak generasi kedua. Hak-hak generasi kedua meliputi 1. Hak atas pekerjaan. Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dengan upah yang adil dan kondisi kerja yang aman. 2. Hak atas pendidikan. Hak ini mencakup akses yang setara terhadap pendidikan dasar, menengah, dan tinggi tanpa diskriminasi. 3. Hak atas kesehatan. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak. 4. Hak atas perlindungan sosial. Ini mencakup hak atas jaminan sosial seperti pensiun, asuransi kesehatan, dan pelindungan bagi para penyandang disabilitas dan lansia. Pengaruh internasional hak-hak generasi kedua ini diakui secara resmi dalam Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ICSCR yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1966. Negara-negara yang meratifikasi konvenan ini berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah progresif untuk memastikan bahwa hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya terpenuhi. Hal ini termasuk penciptaan lapangan kerja, memberikan pendidikan yang layak, dan penyediaan layanan kesehatan yang memadai. Meski ICSCR secara resmi mengakui hak-hak ini, penerapannya seringkali lebih sulit dibandingkan hak sipil dan politik karena memerlukan sumber daya ekonomi yang besar dan reformasi struktural. Negara-negara berkembang khususnya menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kewajiban mereka di bawah konvenan ini karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Ketiga, periode ketiga ini hak asasi generasi ketiga atau hak solidaritas atau hak kolektif. Latar belakang sejarahnya, hak asasi manusia generasi ketiga berkembang pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kerjasama global dalam menghadapi tantangan yang melampaui batas-batas nasional, hak-hak generasi ketiga muncul sebagai tanggapan terhadap masalah-masalah global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, seperti perubahan iklim, ketidaksejahteraan global, dan konflik bersenjata. Hak-hak ini sering disebut sebagai hak solidaritas karena menuntut kerjasama antar negara dan solidaritas terpenuhi. Solidaritas internasional untuk memastikan hak ini terpenuhi. Konsep ini mencerminkan kenyataan bahwa banyak masalah modern bersifat lintas batas dan tidak dapat diatasi oleh tindakan individu atau negara-negara secara terpisah. Karakteristik utama hak generasi ketiga lebih bersifat kolektif daripada individual dan melibatkan kewajiban bersama dari masyarakat internasional untuk memastikan bahwa semua negara dan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan global.
Hak-hak ini menuntut tanggung jawab global untuk menangani masalah yang mempengaruhi semua umat manusia. Contohnya, hak-hak generasi ketiga. Hak-hak generasi ketiga meliputi hak 1. Hak atas pembangunan. Setiap negara dan masyarakat berhak atas pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan dan merata. Kedua, hak atas lingkungan yang sehat. Hak ini mencakup perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Ketiga, hak atas perdamaian. Sekian cukup dari saya tentang 3 periode hak asasi manusia di dunia. Terima kasih.